Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Aprilia Damayanti dengan NPM C1C021004 dari kelas 2D. Dosen pengampu yaitu Ibu Pika Fitranita, SE, MAK. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Apa sih jurnal penyesuaian itu? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan saldo pada akun-akun tertentu dan dapat mencerminkan jumlah yang sebenarnya sebelum berlanjut ke proses laporan keuangan. Setiap ingin melakukan jurnal penyesuaian, maka akan melibatkan dua akun, yaitu akun pada laporan laba rugi, seperti akun pendapatan atau beban, dan akun satunya lagi yaitu akun pada posisi laporan keuangan, yaitu akun kelompok aset atau liabilitas maupun ekuitas. Ada dua tujuan yang dilakukannya jurnal penyesuaian ini. Yang pertama, untuk menyesuaikan apakah prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban sudah dipatuhi, yang mana artinya apabila tidak dibuat jurnal penyesuaian, maka akan terjadi pelanggaran terhadap prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban. Yang kedua, yaitu selanjutnya, yaitu agar saldo dari akun-akun yang disajikan pada laporan keuangan sudah mencerminkan nilai sebenarnya. Pada neraca saldo, perusahaan pada akhir setiap periodenya telah membuat akun-akun pada saldonya masing-masing. Namun, ada beberapa saldo yang belum menunjukkan nilai sebenarnya. Ada dua jenis akun yang harus disesuaikan, yaitu akun deferral dan akun akrual. Akun deferral ini adalah akun yang ditangguhkan, yang maksudnya yaitu pengakuannya sebagai beban ataupun pendapatan harus diakui apabila pendapatan atau beban tersebut pada jurnal penyesuaiannya sudah mematuhi prinsip pengakuan beban ataupun prinsip pengakuan pendapatan. Akun deferral ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu prepaid expense atau beban dibayar di muka. Yang kedua yaitu unread service revenue atau pendapatan diterima di muka. Yang selanjutnya supplies atau perlengkapan. Asuransi. Selanjutnya yaitu peralatan. Akun yang kedua yaitu akun akrual. Akun akrual ini terdiri bagi menjadi dua, yaitu pendapatan yang masih harus diterima dan beban yang harus dibayarkan. Kita langsung kepada contoh soal. Saya akan share screen untuk soalnya. Ini adalah contoh soal untuk kita melakukan jurnal penyesuaiannya. Berikut ini adalah neraca saldo yang dikutip dari buku PT Agung Bakti untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Ini adalah akun-akunnya. Yang pertama ada akun kas, di debit sebesar 36 juta rupiah, piutang usaha pada debit sebesar 120 juta rupiah, akun wesel tagih pada debit sebesar 21 juta rupiah, penyisian piutang tak tertagih pada kredit sebesar 5.400.000, penyedia barang dagangan pada debit sebesar 162 juta rupiah, asuransi dibayar di muka sebesar 375 juta, peralatan pada kredit sebesar 45 juta, akumulasi penyusutan peralatan pada kredit sebesar 32.400.000, utang usaha pada kredit sebesar 132 juta, saham pada kredit sebesar 165 juta, akun saldo laba pada kredit sebesar 930 juta, penjualan pada debit sebesar 393 juta, beban pokok penjualan pada debit sebesar 393 juta,
Beban gaji pada akun debit sebesar 150 juta dan beban sewa pada akun debit sebesar 38.400.000. Yang pada masing-masing saldo debit dan kreditnya yaitu sebesar 1.309.800.000 rupiah. Dari hasil pemeriksaan akhir tahun oleh auditor, diketahui beberapa pos berikut ini yang masih tercatat dalam buku perusahaan. Kita diminta untuk melakukan jurnal penyesuaian. Untuk soal yang pertama, ia diminta asuransi yang telah dibebankan sebesar 6 juta rupiah. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Ada nomor, keterangan, debit, dan juga kredit. Yang A. Yang A, asuransi yang sudah dibebankan adalah sebesar 6 juta rupiah. Pada akun ini, akun yang terlibat yaitu adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 6 juta rupiah. Ada beban asuransi diterima di muka. Sebesar 6 juta rupiah. Dan kredit juga seperti itu, 6 juta rupiah. Maaf, bukan beban asuransi di muka, tetapi yaitu asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar sebesar 6 juta rupiah. Mengapa pada jurnal beban asuransi itu tidak kita cari nilai sebenarnya? Karena di sini sudah dikatakan bahwa asuransi sudah dibebankan sebesar 6 juta rupiah, yang mana artinya nilai untuk beban asuransi ini adalah 6 juta rupiah. Yang kedua yaitu yang B. Estimasi piutang tak tagih sebesar 1% dari penjualan bruto. Piutang tak tagih. Yang mana yang kita ketahui bahwa pada perusahaan dagang, untuk mencari piutang tak tagih ini kita menggunakan akun beban piutang tagih dan juga cadangan kerugian piutang atau bad debit expense dan allowance for debit account. Yang mana nilainya kita ambil dari nilai penjualannya yaitu sebesar 930 juta rupiah. Nilai dari 930 juta rupiah ini kita kurangkan dengan nilai dari beban pokok penjualan sehingga didapatkan sebesar 530 juta rupiah. Yang dimana 530 juta rupiah ini
masih 100% dari penjualan tersebut. Yang ditanyakan yaitu estimasi piutang tagih sebesar 1% dari penjualan bruto. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa 1% dari 530 juta rupiah itu adalah 5.370.000. Jadi, akun yang terlibat adalah bad debit expense atau beban piutang tagih di debit sebesar 5.370 rupiah pada cadangan kerugian piutang atau allowance for debit account di kredit sebesar 5.370.000 rupiah. Yang selanjutnya yaitu yang C, yaitu masa manfaat peralatan perusahaan adalah 8 tahun. Yang kita ketahui pada akun peralatan di sini, nilainya adalah 375 juta, yang dimana itu memiliki masa manfaat selama 8 tahun. Jadi, 375 juta kita bagi dengan 8 tahun. Seperti kita menggunakan metode yang mana kita menggunakan metode garis lurus, yaitu dengan rumus bahwa harga perolehan dikurang dengan nilai sisa dan dibagi dengan umur manfaat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa nilai dari peralatan tersebut tadi adalah 375 juta rupiah. Kita bagi dengan 8 tahun, maka didapatkan yaitu sebesar 46.875.000. Yang dimana akun yang terlibat yaitu depreciation expense atau beban penyusutan sebesar 46.875.000 di debit pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 46.875.000. D yaitu suku bunga untuk wesel tagih ditetapkan 8% per tahun yang dibayarkan pada saat pelunasan. Di sini kita ketahui bahwa hutang weselnya adalah wesel tagihnya adalah 21 juta. Jadi 8%. Jadi 8% dari 21 juta itu adalah 1.680. Akunnya adalah beban bunga sebesar 1.680 pada akun utang bunga sebesar 1.680. Yang E yaitu uang sewa gedung yang dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2015 untuk 1 tahun sebesar 16.200 dicatat sebagai beban sewa pada saat pembayaran. Nah, di sini kita telah mengetahui bahwa untuk
beban sewanya adalah sebesar 16.200.000. Jadi kita tidak perlu melakukan pencarian untuk nilai yang sebenarnya karena sudah diketahui pada soal berikut, yaitu akun yang terlibat yaitu beban sewa sebesar 16.200.000 pada akun sewa dibayar di muka sebesar 16.200.000. Dan untuk yang terakhir yaitu gaji dan upah terutang pada tanggal 31 Desember adalah sebesar 16 juta. Nah, di sini juga sama. Gaji dan terutang pada tanggal 31 Desember itu sebesar 16 juta. Itu sudah menunjukkan nilai sebenarnya. Karena gaji dan upah tersebut telah diselesaikan pada tanggal 31 Desember pada akhir periodenya. Jadi akun yang terlibat yaitu beban gaji dan upah sebesar 16 juta pada akun hutang sewa, hutang usaha sebesar 16 juta. Inilah cara untuk menyelesaikan jurnal penyelesaian berikut. Sekian penjelasan saya tentang jurnal penyesuaian dan cara menyelesaikan soal jurnal penyesuaian. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.